Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 9. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian kata Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon." Tema renungan saat ini adalah tak ada yang bisa disembunyikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sudah diakui di seluruh dunia bahwa film-film Hollywood merupakan film-film yang spektakuler. Banyak orang senang dengan film Hollywood karena dianggap sempurna. Namun sesungguhnya tidaklah sesempurna yang dibicarakan orang. Sebab tetap saja ada sesuatu yang bisa dianggap kesalahan yang luput dari pandangan penonton. Sebut saja beberapa film berikut ini. Yang pertama, Gladiator. Ada silinder gas terlihat di belakang kereta kuda di film tersebut. Pada zaman Romawi kuno, tentu belum ditemukan silinder gas. Silinder gas itu digunakan supaya roda kereta kuda yang dipakai dalam film tersebut bisa melaju lebih dramatis. Namun sayang, saat kereta terguling, silinder gas tersebut tertangkap oleh kamera. Yang kedua, Pulp Fiction. Diceritakan dalam film tersebut saat Julius dan Vincent ditembaki dengan begitu banyak peluru, tak ada satu peluru pun yang mengenai mereka. Semua peluru bersarang di tembok. Adegan ini adalah adegan yang paling diingat. Namun ternyata temboknya sudah berlubang lebih dahulu. Ini terlihat di adegan sebelumnya saat Julius dan Vincent masih berdiri tegak memperhatikan sesuatu yang ada di depannya. Yang ketiga, Braveheart. Ini adalah sebuah film drama bersejarah yang mengisahkan tentang seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama William Wallace yang hidup di abad 13. Namun dalam salah satu adegan film tersebut terlihat sebuah mobil putih. Tentu saja ini sebuah kesalahan, sebab pada abad 13 belum diciptakan mobil yang seperti itu. Menariknya, sebagian besar penonton tidak melihat kesalahan-kesalahan dalam film-film tersebut. Pandangan penonton berhasil dialihkan kepada adegan-adegan yang spektakuler. Jelas saja penonton terkesima karena setiap adegan dibuat semenarik mungkin. Namun demikian, akhirnya tetap saja ada orang yang sanggup melihat kesalahan-kesalahan tersebut.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bukankah hal yang sama terjadi di dalam kehidupan nyata manusia, yaitu kesalahan atau dosa yang terlewatkan dari pandangan sesama? Hal ini juga dilakukan oleh Daud. Allah telah mengurapi Daud menjadi raja, tetapi Daud melakukan kesalahan dengan merebut istri Uria. Pada akhirnya Allah menegur Daud melalui Nathan atas kesalahan yang dilakukannya itu. Kita kadang berusaha menutupi kesalahan atau dosa yang kita perbuat dengan tindakan spektakuler seperti banyak beramal atau memberi dan kepandaian berbicara atau berkhotbah. Orang lain akan terkesima ketika melihat tindakan dan mendengar perkataan kita. Namun ingat, suatu hari kelak pasti ada orang yang bisa melihat kesalahan atau dosa kita. Maka sebelum hal itu terjadi, bertobatlah. Mari kita bangun karakter untuk mengakui kesalahan agar kita mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengakui segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat selama ini, walaupun orang lain tidak melihatnya. Ampuni kami dan ubah hidup kami menjadi baru, karena kami tidak mau dipermalukan di kemudian hari. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Kiranya mereka segera memperoleh jalan keluar karena pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa memberkati, agar mereka dapat segera terbebas dari permasalahan yang dihadapinya. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Berkatilah bangsa dan negara kami di mana kami berada. Biarlah Tuhan hadir untuk menolong para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala bencana. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.